Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ruang Inspirasi. Ketemu lagi kita di Ruang Inspirasi. Hari ini kita mau sharing terkait dengan bagaimana kita bekerja dalam memberi waktu atau membersamai anak-anak dalam pendidikan anak-anak gitu. Sering dengar nggak sih teman-teman, kadang problemnya wanita khususnya gitu ya, wanita pekerja itu suka merasa tidak memiliki banyak waktu untuk membersamai anak-anak dalam hal pendidikannya. Memang sih ada aja yang bisa, tapi ada juga yang merasa kayaknya nggak punya banyak waktu gitu, kadang karena kesibukan di kantor, pulang kemudian sudah lelah gitu, jadi kadang nggak bisa maksimal atau nggak bisa memberikan waktu yang optimal untuk membersamai anak-anak dalam pendidikan mereka, misalnya nemenin belajar dan lain sebagainya. Nah, yang mungkin perlu kita sharing adalah yang menjadi catatan gitu ya, kalau kita teman-teman yang bekerja, jangan sampai memihak ketigakan atau kemudian menyerahkan sepenuhnya pada orang lain terkait dengan pendidikan anak-anaknya kita gitu, karena tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak, baik kemudian pendidikan agamanya maupun kemudian pendidikan secara formalnya, tetap ada pada orang tua yang pertama gitu ya. Jadi jangan sampai gara-gara kitanya sibuk kerja terus kemudian merasa nggak punya waktu sampai akhirnya full kita serahkan pada orang lain, misalnya sama guru lesnya, sama sekolahnya dan lain sebagainya. Pernah juga tuh dengar misalnya, gimana sih udah bayar mahal-mahal tapi kok malah tetap nggak bisa misalnya anaknya gitu ya, kemudian menyalahkan pihak eksternal gitu ya terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Nah, itu yang jangan sampai terjadi, karena bagaimanapun kita orang tua punya tanggung jawab dalam hal pendidikan anak-anak kita gitu. Nah, gimana caranya gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita perhatikan sebagai orang yang bekerja. Memang kita mesti bisa memanage waktu yang baik gitu ya, selepas kita pulang bekerja nih, kalau perempuan gitu ya, kita pulang kerja terus kemudian mungkin udah sore, sudah beres bebersih badan dan lain sebagainya, mungkin misalnya diatur schedule-nya habis maghrib, setelah sholat maghrib mungkin anak-anaknya bisa makan dulu, kalau belum makan malam, terus kemudian mengaji dulu kalau udah mengaji. Nah, mungkin di situ bisa dijeda untuk kemudian membersamai anak-anak dalam hal pelajaran gitu ya, maksudnya hari ini pelajarannya apa yang bisa dipersiapkan dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin boleh juga misalnya memang ada tambahan-tambahan yang memang dirasa perlu untuk anak-anak, tetapi jangan melepaskan seluruhnya pada orang lain gitu, karena bagaimanapun kita orang tua, mau kita bekerja mau enggak ya, tetap kita punya tanggung jawab penting dan tanggung jawab utama dalam hal pendidikan anak-anak kita. Jadi jangan sampai karena bekerja ya sudah gitu, anak-anak sudah disekolahkan sekolah terbaik gitu ya, jadi akhirnya kita nggak manage lagi tuh gitu. Nah, itu yang jangan sampai terjadi gitu ya. Memang mungkin secara finansial kita bisa bayar misalnya gitu, kita mampu, tetapi tetap anak-anak butuh pendampingan kita, butuh kita bersamai gitu. Seberapapun waktu yang bisa kita serahkan atau kita sharing sama mereka, membersamai mereka dalam belajar, ya itu yang harus kita upayakan, karena bagaimanapun kan memang betul kita bekerja untuk mereka juga pada akhirnya gitu, tapi mereka lebih butuh juga pendampingan kita, kebersamaan kita dibanding hanya fasilitas-fasilitas itu tadi. Nah, ini juga pentingnya kenapa physically-nya kita juga harus tetap sehat dan bugar gitu, karena kalau kitanya sehat setelah kita bekerja sepanjang hari gitu ya, dengan rutinitas kita bekerja, kita pulang ke rumah itu lelah misalnya gitu. Nah, kalau kita bugar, itu memang kita masih siap dengan aktivitas lain yang ada di rumah gitu ya. Mungkin nanti itu tadi, karena selain pekerja kita punya fungsi utama kita sebagai ibu, sebagai istri. Nah, fungsi kita mungkin sebagai ibu ini adalah ya tadi itu, ada pendampingan terhadap anak-anak terkait dengan pendidikannya mereka gitu ya. Jadi penting juga tuh kita juga harus sehat, jadi punya energi yang cukup untuk membersamai anak-anak, apalagi pelajaran yang sekarang udah mulai susah-susah, butuh ekstra juga kita mau mendampinginya gitu ya. Nah, itu tadi sekali lagi teman-teman pekerja yang merasa kita nggak punya banyak waktu terkait dengan pendampingan anak-anak, mulai sekarang
coba kita rinse lagi waktunya, diatur lagi jam berapa kita mesti pulang, jam berapa kita mesti menyediakan waktu untuk membersamai anak-anak dalam hal pendidikan mereka. Karena apapun yang mereka bisa capai dan apapun yang kemudian kegagalan yang mereka rasakan, tetap kita adalah orang yang kemudian pertama merasakan dampak dari semua itu. Jadi selagi sibuk bekerja, memberikan yang terbaik di tempat kerja, tapi juga tetap memberikan peran terbaik kita sebagai orang tua dalam hal mendampingi pendidikan anak-anak, baik itu pendidikan agamanya maupun pendidikan formal mereka. Selamat mencoba. Assalamualaikum.